Coba bayangin deh, kalian ada di situasi yang kayak gini. Kalian adalah analis sepak bola yang profesional dengan lisensi kepelatihan dan tingkat keberhasilan yang tinggi. Kalian juga udah menghabiskan waktu berbulan-bulan dan bertahun-tahun untuk mempelajari data-data dan juga taktik sepak bola. Dan semua itu kalian lakukan demi menebak dan memprediksi atau paling tidak membedah taktik pemain-pemain dan tim yang berlaga di Piala Dunia. Semua yang kalian lakukan itu paling tidak untuk memprediksi siapa yang bisa menjuarai Piala Dunia. Dengan data dan juga argumen-argumen yang based on sumber tersebut, pasti kalian merasa bahwa tebakan kalian ini bisa saja jadi hal yang benar. Tapi begitu turnamen dimulai, ternyata semua data, semua analisis dan prediksi kalian itu semua terbantahkan oleh satu hewan tak bertulang yang tinggalnya di akuarium kaca. Selamat datang di tahun 2010 saat Piala Dunia diacak-acak oleh fenomena paling mistis oleh sebuah hewan bernama Paul Sigurita. Seekor makhluk air yang tiba-tiba diangkat menjadi dewa judi internasional berkat tebakannya yang 100% benar. Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan memang dilahirkan banyak sekali cerita yang ikonik. Ada gol hantu Frank Lampard, kejayaan taktik tiki-taka timnas Spanyol hingga suara bising trompet Vuvuzela yang bikin penonton di rumah pusing 7 keliling. Tapi di tengah gemerlapnya para bintang lapangan hijau seperti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, atau Andres Iniesta, sorotan kamera media internasional justru sering kali bergeser ke sebuah kota kecil di Jerman bernama Oberhausen. Tepatnya di dalam akuarium Sea Life Center, hiduplah seekor gurita bernama Paul. Makhluk yang lahir di Inggris ini mendadak menjadi pusat perhatian milihan manusia karena memiliki hobi baru yang sangat ekstrim menjelang pertandingan timnas Jerman. Meramal hasil laga dengan tingkat akurasi yang 100% benar. Kalau ngelihat cara Paul untuk menebak dan memprediksi laga, itu sebenarnya caranya sangat mudah dan sederhana dan sangat jauh dari kesan mistis. Sang pawang akuarium biasanya akan memasukkan 2 wadah plastik transparan yang masing-masing berisi makanan kesukaan Paul, yaitu potongan daging kerang yang segar. Di bagian luar wadah plastik tersebut ditempelkan stiker bendera dari 2 negara yang bakal bertanding di atas lapangan hijau. Wadah manapun yang dipilih dan dibuka duluan oleh tentakel Paul untuk dimakan isinya, maka negara itulah yang diramal bakal keluar sebagai pemenang pertandingan itu. Memang terdengar kayak permainan tebak-tebakan bocah yang remeh. Tapi begitu Paul mulai menebak rangkaian pertandingan di fase gugur Piala Dunia 2010, dunia judi internasional langsung gempar karena tebakannya nggak pernah meleset satu kali pun. Ya, dengan fenomena mistis kayak gitu muncullah pertanyaan-pertanyaan, bagaimana seorang gurita bisa memprediksi pertandingan secara akurat? Apakah Paul Sigurita ini memang punya kekuatan supranatural yang tersembunyi? Atau sebenarnya ada taktik, sains, dan juga si pawang itu sendiri? Untuk melihat seberapa gilanya pengaruh Paul Sigurita, kita harus melihat statistik data ramalannya sepanjang Piala Dunia 2010. Karena kalau soal satu tebakan mah itu cuma hoki, 2 juga masih bisa dibilang hoki. Tapi kalau 3 sampai 4 kali dan seterusnya, itu pasti ada sebuah fenomena yang menarik untuk dibahas. Sepanjang turnamen di Afrika Selatan, Paul diminta untuk meramal sebuah pertandingan yang dilakoni timnas Jerman, ditambah 1 laga final antara Spanyol melawan Belanda. Di fase grup, Paul sukses menebak kemenangan Jerman atas Australia dan Ghana, serta secara mengejutkan menebak kekalahan Jerman dari Serbia. Orang-orang mulai terheran-heran. Masuk ke fase gugur, tekanannya semakin tinggi. Paul dengan santai menebak Jerman bakal melumat Inggris di babak 16 besar dan menghancurkan Argentina di babak perempat final. Tebakannya pun terbukti valid di lapangan. Jerman menang telak di 2 laga itu. Dunia mulai mengalami demam Paul Sigurita secara masif. Puncaknya akhirnya hadir pada laga semifinal antara Jerman melawan Spanyol. Meskipun publik Jerman sangat optimis timnya bakal menang, Paul justru berjalan ke arah wadah bendera Spanyol dan memakan kerangnya. Hasilnya, Jerman keok 1-0 lewat gol Charles Puyol. Terakhir di laga final yang gak melibatkan Jerman, Paul meramal Spanyol bakal juara mengalahkan Belanda. Dan hasilnya, Iniesta mencetak gol di babak perpanjangan waktu. Spanyol akhirnya keluar jadi juara dunia untuk pertama kalinya. Total dari 8 pertandingan yang dia ramal di pertandingan Piala Dunia 2010, rekor Paul adalah 8 kali menebak benar alias akurasinya 100%. Berdasarkan perhitungan matematis, peluang untuk menebak benar 8 kali berturut-turut secara acak
itu adalah 1:256. Gara-gara statistik ini, laporan dari berbagai rumah judi di Eropa mengklaim mereka merugi hingga jutaan euro karena banyak petarung mendadak ikut-ikutan pasang modal mengikuti pilihan tentakel sang gurita. Coba bayangin aja kalau sampai bandar judi ikut turun tangan untuk ngatasin hal-hal kayak gini, ya kan? Karena mereka jelas-jelas rugi besar berkat Paul Sigurita ini. Nah, karena tebakannya selalu akurat, Paul mendadak nggak cuma jadi pahlawan bagi para petarung, tapi juga jadi musuh publik bagi negara yang diramalkan untuk kalah. Paul bahkan sampai mendapatkan ancaman pembunuhan yang bikin pengelola akuarium itu sampai ketakutan. Begitu Paul menebak Jerman bakal kalah dari Spanyol di babak semifinal, amarah publik Jerman langsung meledak. Jutaan fans Jerman yang sakit hati karena timnya beneran tersingkir langsung meluapkan kekesalan mereka kepada Paul. Media-media Jerman dipenuhi oleh kolom komentar netizen yang menuntut agar Paul segera dikeluarkan dari akuarium untuk digoreng, direbus, atau dijadikan masakan calamari salad gurita. Situasinya saking ekstrim dan liar, sampai-sampai pihak pengelola Sea Life Oberhausen terpaksa memperketat pengamanan di sekitar tangki kaca Paul dan memberikan status perlindungan saksi internal agar nggak ada penyusup yang nekat meracuni air akuariumnya. Kekonyolan ini bahkan sampai masuk ke ranah politik dan juga diplomasi antar negara. Perdana Menteri Spanyol saat itu, José Luis Rodríguez Zapatero, secara resmi membuat pernyataan di depan media bahwa dia khawatir dengan keselamatan nyawa Paul. Secara bercanda tapi serius, Zapatero bilang, "Saya mengkhawatirkan keselamatan si gurita. Saya sedang berpikir untuk mengirimkan tim pengawal khusus dari Spanyol untuk melindungi Paul agar dia tidak dimakan oleh orang Jerman." Kemudian gak mau kalah, Menteri Lingkungan Hidup Spanyol juga ikut bersuara dan meminta agar Paul diberikan suaka politik serta dipindahkan ke akuarium di Spanyol demi jaminan keselamatan jiwanya. Di sini ada aja ya letak kelucuannya, karena cuma gara-gara seekor gurita hubungan dan diplomasi antar negara tuh sampai turun tangan. Dan kayaknya baru kali ini ada satu negara yang sampai dendam kepada hewan gara-gara cuma prediksi sepak bola. Nah, sebagai program yang mengusung nama insight di dalamnya, kita memang gak harus langsung boleh percaya dengan tahayul-tahayul tersebut. Nah, bagaimana kalau misalkan kita coba bedah secara sains atau biologi? Apakah sebenarnya ada titik atau sebuah trik rahasia dari pengelola akuarium atau si pawangnya? Para ilmuwan biologi laut dari berbagai universitas di Eropa sebenarnya sempat mengkaji fenomena Paul ini agar masyarakat gak jatuh ke dalam pembodohan massal. Fakta biologis pertama menceritakan bahwa gurita itu sebenarnya adalah makhluk yang buta parsial alias nggak bisa melihat warna dengan jelas seperti manusia. Gurita mendeteksi objek berdasarkan tingkat kecerahan, tingkat kontras, dan juga bentuk geometris horizontal. Kalau diperhatikan pola tebakannya Paul, dia sering banget memilih bendera yang memiliki garis horizontal yang kontras dan mencolok, terutama dengan kombinasi warna merah, kuning, dan hitam. Kebetulan, bendera Jerman dan bendera Spanyol memiliki unsur garis horizontal dengan kontras warna yang sangat disukai oleh sensitivitas mata seekor gurita. Nah, selain fakta soal biologis dari mata gurita tersebut, muncul juga satu buah konspirasi yang menuduh bahwa pengelola akuarium itu melakukan manipulasi demi menaikkan rating pengunjung wisata di akuarium mereka. Beberapa pakar menduga bahwa sang pawang sengaja menaruh potongan daging kerang yang kondisinya jauh lebih segar, lebih wangi, atau ukurannya lebih besar di dalam wadah negara yang secara taktis diunggulkan menang oleh para pengamat. Karena penciuman gurita itu sangat tajam, Paul otomatis bakal selalu bergerak mendekati wadah yang aroma makanannya paling merangsang insting berburunya. Jadi akurasi 100% Paul itu diduga kuat merupakan hasil perpaduan antara desain visual bendera dan trik pemberian umpan yang cerdas dari pihak manajemen akuarium. Jadi di balik klaim ramalan gaib dari dewa judi tersebut, ada kemungkinan besar bahwa itu cuma masalah mata gurita. Digabung juga dengan teori konspirasi trik marketing dari pengelola akuariumnya. Kalau dipikir-pikir memang pinter banget ya nyari duitnya. Nah, sukses besar dari fenomena Paul Sigurita pada tahun 2010 tersebut langsung mengubah industri sepak bola di dunia pada edisi Piala Dunia berikutnya. Sejak saat itu, setiap kali ada turnamen baru, nantinya akan ada hewan-hewan the next Paul Sigurita muncul dengan
cara-cara mereka tersendiri. Pada Piala Dunia 2014 di Brasil dan juga 2018 di Rusia, mulailah bermunculan hewan-hewan tiruan yang dipaksa jadi dukun bola dadakan oleh pemiliknya. Di Dubai misalnya, ada unta yang bernama Sohin yang disuruh menebak pemenang dengan cara mengunyah papan kayu berbendera negara. Di Rusia, ada kucing putih tuli bernama Asilas yang diminta memilih mangkuk makanan. Ada juga gajah bernama Nelly di Jerman, babi bernama Mystic Marcus di Inggris, sampai piranha dan kura-kura purba yang semuanya mendadak alih profesi jadi analis taktik sepak bola di depan kamera media. Tapi yang namanya barang tiruan pastinya nggak akan menyerupai atau bahkan menyamai dan melebihi tingkatan master aslinya. Hewan-hewan peramal generasi baru ini performanya hancur lebur. Unta Sohin tebakannya seringkali zonk dan bikin para petaruh rugi besar. Kucing Achilles juga ramalannya ngaco setelah fase grup selesai. Dan gajah Nelly malah bikin fans bingung karena pilihannya sering berubah-ubah di tengah jalan. Fenomena ini membuktikan bahwa pesona Paul Sigurita di tahun 2010 adalah sebuah fenomena one hit wonder yang gak akan pernah bisa direplikasi oleh hewan manapun di bumi. Karena Paul punya kombinasi keberuntungan takdir di momen sejarah yang tepat. Tapi yang sangat disayangkan memang adalah takdir dari si pawang judi atau dewa judi tahun 2010 ini umurnya nggak terlalu panjang. Hanya beberapa bulan setelah Piala Dunia 2010 itu usai, sebuah kabar duka datang dari Aquarium Oberhausen yang bikin para pecinta sepak bola saat itu juga berduka. Pada bulan Oktober tahun 2010, Paul ditemukan mati dengan tenang di dalam tangki airnya karena faktor usia. Umur rata-rata gurita jenis common octopus memang sangat pendek, cuma sekitar 2-3 tahun saja. Kepergian Paul ditangisi oleh banyak orang. Bahkan pihak akuarium membuatkan sebuah monumen peringatan khusus berupa patung gurita raksasa yang memeluk bola dunia di atas tempat abu jenazahnya disimpan. Paul telah menjelma dari sekedar hewan peliharaan menjadi sebuah ikon budaya pop culture sepak bola dunia yang sangat legendaris. Warisan terbesar dari Paul Sigurita adalah bagaimana dia berhasil mengingatkan kita semua bahwa sepak bola itu indah justru karena gak bisa dihitung secara matematis di atas kertas. Di tengah gempuran industri modern yang serba dipenuhi oleh analisis data komputer dan algoritma yang sangat kaku, kehadiran Paul memberikan warna hiburan yang segar, yang jenaka dan juga penuh misteri dan bikin kita sadar di panggung Piala Dunia. Keajaiban itu kadang nyata dan bisa datang dari mana saja, bahkan di balik tentakel seekor gurita di dalam akuarium kaca. Nah, kalau menurut kalian tentang fenomena Paul Sigurita ini kayak gimana? Apakah ini memang cuma tingkat hokinya yang tinggi saja? Jatuhnya hoki seumur hidupnya udah kepake untuk menebak-nebak dan memprediksi Piala Dunia 2010. Dan kalian lebih sepakat bahwa itu adalah fenomena sains, itu teori konspirasi dari akuariumnya, atau kalian punya teori-teori lain? Coba kalian tulis argumen dan juga pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya di Pandit Football. Gue Azid, cabut dulu. Sampai jumpa di episode berikutnya.